Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 6, kelompok Eksa yang dimentori oleh kami. Aku selaku ketua Joshua Rakol Anderson. Dan saya Ridwan. Dan saya Eko Brang Saputra. Saya Cuturi Ramadan. Saya Naika Rahma. Dan saya Galang Setia Istri Ramadan. Nah, kami akan mempersembahkan materi tentang Biodiesel versus gasolin. Hai, kita akan masuk ke biodiesel dan juga gasolin. Biodiesel adalah bahan bakar yang terbarukan, berasal dari minyak nabati atau lemak hewani. Biodiesel terbentuk melalui proses transesterifikasi, menghasilkan FAME yaitu fatty acid methyl ester. Biodiesel itu dapat digunakan pada mesin diesel dan dapat dicampurkan dengan solar dengan takaran B20, B30, dan B40. Artinya itu adalah 20% biodiesel dan 80% solar, atau B30 yaitu 30% biodiesel dan 70% solar, dan seterusnya. Lalu kita lanjut ke gasolin. Gasolin itu adalah bahan bakar fosil, berasal dari hasil penyulingan minyak bumi. Jadi gasolin itu terdiri dari hidrokarbon rantai pendek dari C4 sampai C12. Habis itu gasolin dapat digunakan pada mesin dengan mesin internal yaitu menggunakan busi. Terima kasih. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan karakteristik utama dari biodiesel dan gasolin. Dari biodiesel yang pertama adalah renewable energy karena produksinya tidak sulit, dan yang kedua emisinya lebih bersih karena proses pembakarannya sempurna dan tidak memiliki pencemaran udara. Yang ketiga, mengandung oksigen yang alami. Yang keempat adalah titik nyala tinggi karena suhu yang tinggi jadi dia tidak mudah terbakar. Viscositas lebih tinggi dari solar karena dia terbuat dari minyak nabati. Lalu saya akan menjelaskan dari yang karakteristik utama dari gasolin. Yang pertama, dia berbasis fosil. Jadi fosil yang terurai akan menjadi minyak lalu diolah menjadi gasolin. Terus yang kedua, nilai oktan tinggi. Jadi uap yang suhunya rendah jadi dia lebih mudah terbakar. Lalu yang ketiga, sangat volatil. Jadi dia bisa berubah-ubah seiringnya waktu. Lalu yang keempat, mudah terbakar. Yang kelima, dia tidak mengandung oksigen. Oke. Nah, teman-teman, pada hari ini aku akan ngejelasin produksi dari gasolin dan juga biodiesel. Nah, biodiesel atau bisa disebut juga minyak biologis dibuat dari reaksi kimia atau transesterifikasi antara minyak sayur dan lemak hewan dengan alkohol dan juga dengan katalis. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman nggak punya alkohol, nah kita bisa ganti itu alkohol dengan metanol. Nah, kalau misalnya teman-teman reaksinya udah berhasil, maka akan menghasilkan methyl ester atau yang biasa juga kita sebut dengan biodiesel dan juga gliserin. Nah, produksi yang kedua teman-teman, itu ada gasolin atau bisa juga kita sebut minyak geologis. Nah, kenapa disebut minyak geologis? Karena diekstraksi dari perut bumi sebagai minyak mentah, teman-teman. Nah, setelah dia diekstraksi dari perut bumi, dia akan dipanaskan dan dipisahkan di kilang. Nah, setelah dipanaskan dan dipisahkan, dia juga akan disimpan di kilang sebagai berbagai jenis bahan bakar, teman-teman. Ya. Sekarang kita akan menjelaskan tentang slide ini, yaitu prinsip mesin. Jadi di sini ada gambar piston ya. Di sini telah menunjukkan panah-panah piston. Nah, jadi jika dia bergerak ke kanan, maka di sini sebenarnya ada lubang atau kaitan. Jika dia bergerak ke sini, dia bakal melawan arah ke sana. Jika dia bergerak ke atas itu, maka piston akan naik atau turun. Itu menarik fluida yang ada di luar untuk masuk. Jika dia bergerak ke atas, maka piston ini akan memicu ledakan sehingga itu bisa menggerakkan suatu mesin. Nah, di sini ada prinsip yang tidak bisa saling tukar. Yang pertama itu mesin bensin atau gasolin. Di sini mesin bensin itu menggunakan busi. Jadi di sini bahan bakarnya pun berbeda seperti biodiesel pada umumnya. Jadi bahan bakar bensin itu seperti Pertamax, Pertalite atau Pertamax Turbo. Di sini ada biodiesel, mesin diesel atau biodiesel menggunakan bahan bakar seperti
biodiesel atau diesel yang digunakan pada seperti contohnya yaitu diesel kondangan atau pada sebuah truk. Itu mungkin selanjutnya. Komposisi kimia dari gasolin atau hidrokarbon. Gasolin atau hidrokarbon memiliki rangkai karbon yang cukup pendek, hanya sekitar C4 sampai C12. Gasolin atau hidrokarbon tidak mengandung oksigen sama sekali, namun mengandung senyawa aromatik dan juga aditif sebagai peningkat oktan. Komposisi kimia dari biodiesel adalah biodiesel memiliki rangkaian karbon yang cukup panjang, sekitar C12 sampai C22. Biodiesel mengandung oksigen sebanyak kurang lebih 11%. Hal ini membantu pembakaran energi secara sempurna, namun mengurangi kepadatan energi juga. Faktor ekonomi yang pertama, biaya produksi. Secara historis, biaya produksi untuk biodiesel lebih mahal dibandingkan dengan biaya produksi untuk solar dan juga bensin. Hal ini dikarenakan biaya bahan baku untuk biodiesel lebih mahal, yaitu contohnya seperti CPO dan juga kedelai. Namun, subsidi pemerintah dan juga mandat seperti B35 di Indonesia tetap menjaga agar harga tetap kompetitif di pompa bensin. Selanjutnya, ketahanan energi. Biodiesel membantu mengurangi ketergantungan impor minyak mentah, membantu petani lokal dan juga meningkatkan neraca perdagangan energi. Lalu pada faktor ekonominya, bagaimana dengan faktor ekonominya? Biaya produksinya itu secara historis biodiesel lebih mahal karena membutuhkan proses yang lebih panjang diproduksi dibanding bensin atau solar yang biasa kita beli. Biaya bahan bakunya itu sangatlah tinggi dibandingkan dengan gasolin. Namun subsidi pemerintah dan mandat seperti B35 di Indonesia menjaga harga tetap kompetitif di pompa bensin. Lalu ketahanan energi, biodiesel mengurangi ketergantungan pada impor minyak mentah, mendukung ekonomi petani lokal dan menstabilisasi neraca dan perdagangan energi. Kepadatan energi, yaitu memiliki perbandingan kandungan energi per volume. Salah satu energi yang paling padat yaitu diesel fosil yang memiliki kepadatan 38, milijoule per liter dan disusul oleh gasolin memiliki kepadatan 34,2 milijoule per liter. Dan habis itu ada biodiesel B100 memiliki kepadatan 33,0 milijoule per liter. Habis itu etanol S100 yaitu 21,2 milijoule per liter. Dari kesimpulan saya, bahan bakar yang bagus untuk digunakan bahan bakar mobil atau kendaraan apapun itu biodiesel, dikarenakan bahan bakar tersebut memiliki kandungan yang masih bisa digunakan untuk kendaraan yang digunakan. Oke, selanjutnya adalah materi mengenai dampak lingkungan terhadap gasolin versus biodiesel. Gasolin menambah karbon baru ke atmosfer karena berasal dari minyak bumi yang tersimpan di dalam perut bumi. Saat dibakar, karbon tersebut dilepas sehingga disebut siklus karbon terbuka, yang menyebabkan emisi gas rumah kaca meningkat. Biodiesel lebih ramah lingkungan karena bahan bakunya berasal dari tanaman. Tanaman menyerap CO2 saat tumbuh. Lalu CO2 tersebut dilepas kembali saat biodiesel dibakar, sehingga disebut proses siklus tertutup. Nah, kenapa penggunaan biodiesel lebih menguntungkan? Karena penggunaan biodiesel dapat mengurangi emisi hingga kurang lebih 78% dibanding bahan bakar fosil. Dari sisi lingkungan, biodiesel punya keunggulan seperti emisi lebih rendah dan efisien energi lebih baik. Namun ada juga kekurangannya seperti emisi dari proses produksi dan ketergantungan pada energi listrik untuk penggunaannya. Nah, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Bye-bye. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.